Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi anak-anak mendengarkan suara Bu Guru. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk melanjutkan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, kebersamaan makhluk hidup di lingkunganku. Langsung saja. Nah, sebelumnya anak-anak siapkan buku catatan. Catatlah hal-hal yang penting, dicatat di buku catatannya. Langsung saja ke materi pertama. Muatan bahasa Indonesia. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang diwawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Lanjut. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber: memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan dan minuman saat wawancara. Kemudian selanjutnya, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, itu sikap-sikap yang baik terhadap narasumber ya nak ya. Langsung. Muatan IPS, melestarikan sumber daya alam. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, benua Asia dan benua Australia. Keadaan geografis Indonesia mempengaruhi kekayaan fauna di Indonesia. Fauna itu hewan, binatang ya. Kemudian fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fauna tipe asiatis seperti gajah, harimau, orangutan, banteng, dan badak. Yang kedua, fauna tipe peralihan seperti komodo, babi rusa, anoa, biawak, koala, burung maleo. Ketiga, fauna tipe australis seperti kanguru, cendrawasih, kasuari, kakak tua, kuskus, dan nuri. Kemudian, burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis, Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Satwa endemik itu keadaan di mana dia tuh tumbuh dan hidup di tempat itu saja. Ya, burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisae yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Mari ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikan, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Upaya pelestarian fauna yang hampir punah. Yang pertama, turut serta dalam usaha pelestarian hewan seperti tidak berburu hewan sembarangan, mengawasi jual beli hewan dari atau ke luar negeri, mengembalikan hewan ke habitat aslinya. Yang kedua, membangun cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Itu disebut dengan cagar alam. Kemudian suaka marga satwa adalah
kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman jenis satwa yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Ketiga, membangun membangun pusat rehabilitasi sebagai tempat penangkaran hewan tertentu untuk dilindungi dari perburuan liar dan ancaman kepunahan. Nah, itu upaya dalam pelestarian fauna. Yang IPA sekarang, muatan IPA, pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, di sini ada sapi. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Sapi ini bisa dipotong, dagingnya bisa dikonsumsi, susunya bisa diperah, ya. Terus tenaganya juga bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kemudian lanjut. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Ayam dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya. Tentu saja anak-anak sudah tahu ini pemanfaatan dari hewan ayam. Ya, ayam itu telurnya diambil, bisa digoreng, bisa direbus, terus dagingnya bisa diolah, kemudian bulunya juga bisa anak-anak manfaatkan dengan membuat atau dibuat jadi kemoceng. Kotorannya juga bisa untuk pupuk, semuanya bisa ya. Cekernya bisa dikonsumsi juga, dibersihkan, kulitnya juga bisa, semuanya bisa anak-anak manfaatkan. Langsung, kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil daging dan tenaganya untuk membajak sawah. Ikan koi, kucing, kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Nah, sini zaman sekarang ini lagi gencar atau lagi banyak yang memelihara ikan koi, ya, dibuatkan kolam, dibuatkan akuarium. Tapi kalau koi itu lebih bagus ditaruh di kolam. Kemudian lanjut, ini harganya sangat mahal ya. 4. Hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam adalah suatu keadaan di mana terjadinya interaksi antar organisme atau antara organisme dengan alam sekitar terjadi secara seimbang dan stabil sehingga terbentuk harmonisasi antara makhluk hidup dengan alam. Nah, perhatikan, ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak akan habis dan petani dapat memanen padi. Nah, itu adalah saling menguntungkan, ya. Tikusnya dapat makanan, ularnya dapat makanan, kemudian padinya tidak dimakan oleh tikus. Nah, itu saling membutuhkan. Petani juga terbantu ya, Nak ya. Lanjut. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Capung bermanfaat untuk tanaman perkebunan, yaitu melindungi dari berbagai jenis hama karena makanan utamanya adalah hama. Kemudian, akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga, sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya, tanaman padi akan habis dimakan tikus dan petani pun merugi. Lanjut. Cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan.
Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Menjaga habitat atau tempat hidup hewan, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Kemudian PPKN, hak dan kewajiban terhadap hewan. Kewajiban, jika memelihara hewan harus melindungi, menjaga, memberikan tempat tinggal, serta makan dan minum. Jika memelihara kucing, kelinci, atau anjing harus membawa ke dokter hewan untuk diperiksa secara rutin. Menjaga hewan langka dari kepunahan, tidak sembarangan membunuh hewan untuk diambil kulitnya, melaporkan jika ada perburuan liar. H. Bisa dijadikan hewan peliharaan, dapat dimanfaatkan telur dan dagingnya untuk makanan. Yang ketiga, dapat mengkonsumsi susu dari hewan sapi dan kambing. Yang keempat, dapat memanfaatkan kulit hewan untuk bahan pembuat alat musik, tas, pakaian. Yang kelima, memanfaatkan kotorannya sebagai pupuk tanaman. Kewajibannya dulu kita laksanakan, kita kerjakan, baru kita menuntut hak, ya. Lanjut. Langkah-langkah membuat mozaik. SBDP, mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Yang pertama, siapkan kertas origami, kertas kosong, pensil dan lem kertas. Yang kedua, buatlah pola kosong pada kertas kosong. Yang ketiga, sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil. Yang keempat, oleskan lem pada kertas yang ada pola gambarnya. Kemudian 5, tempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola. Yang keenam, lakukan terus hingga seluruh bagian pola ditutupi dengan sobekan kertas origami. Ini sudah pernah ya anak-anak dapatkan pada kelas 2, kelas 3 mungkin juga udah ya. Di sini di kelas 4 lagi anak-anak bertemu dengan mozaik. Kita lanjut. Muatan IPA, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Sisik itu yang Bu Guru garisi di sana. Kemudian mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Insang berfungsi untuk bernafas. Alat pernapasan hewan ikan itu adalah insang. Kemudian badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Mudah meliuk-liukkan tubuh. Sirip berfungsi untuk berenang. Ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Ya. Lanjut. Kucing, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, rambut berguna untuk menutupi tubuh, misai untuk mengetahui keadaan sekitar. Misai itu kumisnya, kaki sebagai alat pergerakan, berulang kaki sebagai alat penggerak, ekor berguna untuk keseimbangan. Lanjut. Burung, paruh, mata, sayap, ekor, kaki. Itu adalah bagian-bagiannya. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Sayap untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan mengepakkan sayapnya. Ekor untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Cakar untuk mencengkram sayapnya. Guru ulang. Cakar untuk mencengkram sayapnya. Mata untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar. Cakar itu bisa juga untuk mencengkram musuhnya ya nak ya. Nanti anak-anak cari sendiri paruh burung itu ada berapa macam ya. Lanjut. Muatan bahasa Indonesia, daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara.
Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara: apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ada lagi siapa. Ya. Lanjut. Saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Yang pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Yang kedua, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak terlepas ke laut? Guru ulang, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepaskan ke laut? Next. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Nanti Bu Guru akan kirim latihan soalnya ke GCR atau melalui WA. Jangan lupa anak-anak untuk absensi. Dah, untuk pertemuan hari ini sudah selesai anak ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.